Di video ini saya akan menampilkan waktu kejadian pembunuhan yang dilakukan terhadap Eki dan Vina jam berapa sebetulnya. Saya akan mulai dulu dengan H-1 atau 1 hari sebelum kejadian, di mana ada kejanggalan dari status Facebooknya Liga Akbar Cahyana. Di sini Liga Akbar Cahyana menulis status pada tanggal 26 Agustus 2016. Nggak usah dibikin ribet, jalani aja semuanya. Maksudnya jalani aja semuanya, saya juga nggak jelas ini. Karena semuanya sudah ada yang ngatur. Ini seolah-olah seperti orang yang tawadu ya, yang ahli ibadah gitu. Ya, karena semuanya sudah ada yang ngatur. Ya, kalau kita kaitkan dengan keagamaan, betul. Tapi ini peristiwa di mana besoknya terjadi peristiwa pembunuhan terhadap korban Rizky Rudiana dan Vina. Jadi kira-kira saya baca, jangan dipusingin, semua sudah diatur seperti instruksi ini. Nah, kemudian pada hari H, yaitu tanggal 27 keesokan harinya, kita mengamati apa yang dikatakan oleh saksi Rana, di mana Rana pada saat itu ketika akan melewati flyover sempat melihat perkelahian di tanjakan dan kemudian dilerainya dan lewat kembali di tempat yang sama pada jam tersebut, tidak melihat kejadian apa-apa. Di sini saya bacakan isi keterangannya di dalam persidangan tersebut, bukan BAP ya, tapi keterangan saksi. BAP itu di kepolisian. Rana saksi nomor 20 alias Mang Piying bin Muhammad di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Bahwa saksi kenal dengan saudara Hadi dan terdakwa Eko. Bahwa saudara Hadi adalah keponakan saksi dan seterusnya ya. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22.45 WIB, saksi melihat ada seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor dikeroyok oleh 2 orang laki-laki yang juga mengendarai sepeda motor. Dan di sana juga ada seorang perempuan yang berdiri di trotoar di flyover Talun. Diperkirakan usia mereka masih SMA kelas 2. Perawakannya kecil dan tidak pakai helm. Bahwa posisi mereka baru menanjak melewati satu penerangan jalan umum. Bahwa saksi saat itu sedang lewat mengendarai sepeda motor yang membawa beban dengan beban 1,5 kuintal sayuran bonteng alias timun dan kacang menuju pasar Kali Tanjung, jaraknya sekitar 15 meter. Jadi pada saat itu saksi Rana sempat melerai perkelahian tersebut. Nah, berikutnya, bahwa ketika saksi balik lagi sekitar jam 23 WIB, saksi tidak melihat apa-apa dan tidak ada pecahan kaca di aspal. Tapi keterangan saksi Rana ini bertolak belakang dengan keterangan saksi Suroto, saksi Suja polisi, saksi Supardi polisi, bahwasannya kejadian tersebut kata mereka jam 22.30. Yang benar yang mana? Akan tetapi saksi Suroto di dalam omon-omonnya di sejumlah media, YouTuber, selalu saja berbohong. Artinya Suroto ini berusaha untuk menutupi kejadian yang sebetulnya apa, di mana, siapa yang melakukan. Oleh karena itu, kita menggunakan cara-cara yang lain dengan saksi-saksi yang lain. Nah, ini saya tampilkan Facebooknya Rian Fauzi alias Perong. Yang disebut, yang sering dipanggil Perong itu ini, Rian Fauzi ini. Rian Fauzi menulis status pada tanggal 27 Agustus 2016 pukul 23.48 alias jam 11.48 malam atau 12 menit sebelum jam 12 malam. Di sini dituliskannya Eki RDN, Tir itu menangis, air mata. Artinya dia menuliskan bahwasannya Eki Rudiana sudah mati pada tanggal 27 Agustus 2016 pukul 23.48. Tidak sesuai dengan keterangan Suroto yang mengatakan jam 10.30 atau 22.30.
Nah, ini berkaitan waktu yang dikatakan oleh Rian Fauzi ini dengan keterangan saksi Dr. Rahmati Aranita, di mana saksi Dr. Rahmati Aranita mengeluarkan visum atas nama Eki Rudiana. Saya bacakan, Dr. Rahmati Aranita di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan luar pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekira jam 1 WIB, berarti jam 1 pagi, terhadap jenazah atas nama Muhammad Rizky Rudiana, laki-laki 16 tahun, pelajar, alamat Perum Arumsari, Jalan Albiasah 4, nomor 110, Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di kamar jenazah RSUD Gunung Jati, Cirebon. Bahwa pemeriksaan yang saksi lakukan 30 menit dari korban datang. Nah, di sini artinya korban datang itu bukan jam 1, tetapi 30 menit sebelum jam 1. Jadi kira-kira korban datang jam 12 malam lebih. Nah, kalau dikaitkan dengan isi status dari Rian Fauzi, ini berselarasan dikaitkan dengan apa yang dikatakan oleh Rana. Bahwasannya saksi Dr. Rahmati Aranita baru memeriksa jam 1 pagi, 30 menit setelah jenazah datang. Artinya jenazah datang itu jam 12 malam lebih. Nah, kemudian kita cek berapa lama dari TKP waktu dihabiskan menuju RSUD Gunung Jati, Cirebon menggunakan kendaraan Ranger. Di sini saya buat rutenya menggunakan Google Map. Nah, terlihat menghabiskan waktu 12 menit. Atau menggunakan mobil 14 menit. Di mana kedua lokasi tersebut berjarak 5,7 km. Jadi dari ditemukannya korban Eki kemudian dinaikkan ke mobil Ranger menuju ke RSUD Gunung Jati membutuhkan waktu 14 menit. Artinya apa yang dikatakan oleh Rian Fauzi relevansinya sama dengan perhitungan kita. Jika kejadian itu jam 11.48 malam atau 12 menit sebelum jam 12 malam, kemudian 10 menit kemudian datanglah Suroto, sehingga Suroto Suja itu nyampe ke lokasi itu jam 12 malam. 10 menit di TKP, kemudian mereka naikkanlah kedua korban ke mobil Ranger. Nah, mobil Ranger membutuhkan waktu 14 menit. Jadi mobil Rangernya sampai ke Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati jam 12.30 malam pagi. Persis seperti keterangan dari Rahmati Aranita. Kemudian kita kaitkan dengan keterangan saksi Suja, saksi nomor 7. Nomor 7, Suja di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Nah, saya langsung ke isi penjelasan dari Suja. Bahwa ketika di tempat kejadian perkara saksi tidak menemukan identitas para korban, hanya sebuah handphone warna putih yang ditemukan saksi Suroto, dan saksi juga tidak melihat adanya pecahan helm, gesekan ban, dan jejak rem. Bahwa saksi mendapatkan informasi dari warga di TKP kalau korban laki-laki adalah anak dari saksi Rudiana, sedangkan korban perempuan belum diketahui oleh saksi. Nah, kalau warga di TKP itu memberikan keterangan bahwa korban itu adalah anak dari Diana yang bernama Eki, siapa warga tersebut? Tentulah bukan warga setempat, toh. Artinya warga tersebut melihat peristiwa tersebut. Nah, ini yang perlu kita telusuri. Di mana Rian Fauzi mengatakan Eki meninggal pada jam 11.48 membuat status di Facebooknya. Artinya sebelum dia membuat status, Eki sudah meninggal. Berapa lama dia membuat status tersebut? Ya pastilah berdekatan dengan peristiwa matinya Eki. Nah, kemudian Suja menelpon ke Polres Kota Cirebon mengabarkan bahwa ada anak seorang anggota polisi meninggal dunia di flyover Talun. Nah, kalau kita kaitkan dengan keterangan Rudiana, yang adalah bapak kandung dari Rizky Rudiana, bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah dan saksi mengetahuinya setelah menerima telepon dari Aibtu Sulaiman, anggota Polri, dan menanyakan nama anak saksi. Dan setelah saksi jawab nama anak saksi tersebut, artinya kenapa Aibtu Sulaiman menanyakan nama anak saksi toh?
Karena memang di TKP sudah disebutkan ini namanya Eki, anak dari Rudiana. Artinya temannya Eki yang mengatakan tersebut di TKP. Kemudian Aibtu Sulaiman memberitahukan bahwa anak saksi tersebut sedang ada di RSUD Gunung Jati di kamar mayat. Sudah dipastikan mati toh. Yang selanjutnya saksi dengan keluarga langsung berangkat menuju ke kamar mayat Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati. Nah, disinilah ada komunikasi antara Suja dan Sulaiman, kemudian dilanjutkan oleh Sulaiman ke Rudiana. Nah, jam berapa sebetulnya Rudiana ini mendapat kabar dari Aibtu Sulaiman? Di sini Rudiana tidak menjelaskan. Akan tetapi ini bisa kita ketahui dari keterangan saksi nomor 3 yang bernama Dodi Irwanto bin Durrahman, orang anggota polisi bawahannya Rudiana, menerangkan sebagai berikut. Bahwa saksi diajukan di persidangan kalau masalah meninggal anak rekan saksi bernama saudara Rudiana dan seterusnya juga. Nah, di sini bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekira jam 20 di Jalan Perjuangan Kampung Situ Gangga di Majasem, tepatnya di depan SMP 11. Saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar jam 24 WIB, lebih dari jam 12 malam. Setelah mendapat informasi dari saudara Rudiana Kanit Narkoba Polresta Cirebon yang merupakan komandan saksi. Jadi di sini saksi Dodi Irwanto ini, seorang anggota Polri dari unit narkoba, ditelepon oleh Rudiana jam 12 malam lebih untuk dikabarkan bahwa Eki anak Rudiana telah meninggal dunia. Dan Dodi Irwanto bersama-sama dengan Rudiana ke RSUD Gunung Jati. Nah, artinya Rudiana menerima telepon dari Aibtu Sulaiman tersebut jam 12 malam lebih. Setelah Aibtu Sulaiman dikabari oleh Suja. Nah, jelas ya. Kemudian kita membaca kesaksian Supardi, yaitu petugas kepala piket di Polsek Talun pada malam tersebut yang menuju ke TKP. Supardi dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Bahwa saksi melihat posisi sepeda motor berada di depan korban perempuan, jarak korban dengan motor sekitar 10 meter. Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke piket Laka Lantas Polres Cirebon dan melaporkan kejadian tersebut ke piket patroli Polsek Talun. Jadi saksi Supardi menelpon ke piket Laka Lantas Polres Cirebon. Diterima oleh siapa? Diterima oleh Yudo Prasetyo. Seperti kesaksian Yudo Prasetyo berikut ini. Saksi nomor 18 Yudo Prasetyo sarjana hukum di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2014 malam saksi sedang piket. Lalu di dalam piket tersebut saksi mendapat telepon dari saksi Supardi dari Polsek Talun yang menginformasikan telah terjadi kecelakaan lalu lintas. Bahwa kemudian saksi bersama saksi Topik sekitar jam 1 pagi tanggal 28 ya menuju ke tempat kejadian perkara, namun di sana sudah tidak ada para korban. Jadi saksi Yudo Prasetyo ini menuju ke TKP, sampai di TKP jam 1 pagi tidak ditemukan lagi korban Eki maupun Vina. Sehingga saksi menuju Rumah Sakit Umum Gunung Jati dan bertemu dengan saksi Suja dan 4 orang lainnya yang membawa para korban ke rumah sakit. Nah, berapa lama saksi Yudo Prasetyo ini ditelepon, kemudian dia berangkat ke TKP dari Polresta Cirebon. Di sini di Google Maps saya tampilkan rute antara Polres Cirebon Kota dan TKP Flyover Talun, di mana jarak antara keduanya 7,9 km yang jika ditempuh oleh kendaraan roda 4 menghabiskan waktu 20 menit. Datanglah Yudo Prasetyo dari Polres Kota Cirebon ke TKP menggunakan kendaraan roda 4 menghabiskan waktu 20 menit. Sedangkan Yudo Prasetyo ditelepon oleh saksi Supardi sebelumnya. Dengan berbagai macam persiapan yang dilakukan oleh saksi Yudo Prasetyo sebagai petugas laka dan interval waktu antara hampir jam 12 malam saat ditelepon oleh Supardi dan keberangkatan dia dari Polres Kota Cirebon ke TKP yang menghabiskan waktu sekitar 20 menit, maka wajarlah saksi Yudo Prasetyo tiba di TKP jam 1 pagi.
Jadi ke semua kesaksian-kesaksian tersebut, dari mulai saksi Rana, saksi Dr. Rahmati Aranita, saksi Yudo Prasetyo, kemudian anak buahnya Rudiana, semuanya menuju ke arah jam yang dituliskan Eki Drintir oleh Rian Fauzi. Apa yang dituliskan oleh Rian Fauzi ini berkesesuaian dengan keterangan Suja juga, yang mengatakan dia bertemu dengan warga di TKP, di mana warga di TKP ini mengatakan bahwa ini orang anak dari Rudiana. Artinya warga tersebut mengenal Eki, sudah menyebutkan namanya Eki, lantas Suja menelpon ke Aibtu Sulaiman. Eki namanya anak dari Rudiana, di mana Aibtu Sulaiman mengkonfirmasi Rudiana, apakah punya yang namanya anaknya Eki? Punya, kata Rudiana toh. Jadi Rudiana mendapat informasi anaknya tewas itu dari Sulaiman dari Suja. Jadi isi Facebooknya Rian Fauzi yang dipanggil Perong ini sangat relevan dengan waktu kematian korban. Artinya dia ada di TKP pada malam itu dan melihat korban sekarat. Tidak berapa lama setelah dia menulis status Eki Drin menangis, ya toh, dia menulis lagi status Buzzer Day. Buzzer Day itu apa? Buzzer Day pada hari yang sama, masih tanggal 27 Agustus 2016, dia menulis Buzzer Day. Buzzer artinya ada aktivitas media sosial seperti perintah. Ayo perintah, sebarluaskan informasi ini. Kan kira-kira begitu. Buzzer Day yang ditulis Rian Fauzi itu, tentu kalau kita lacak, saksi-saksi yang lain mengikuti dengan menyebarkan informasi-informasi tentang Eki tersebut pada malam itu juga. Tapi nanti setelah membahas statusnya tanggal 1 September, baru akan saya jelaskan. Di sini Rian Fauzi menulis status dia tanggal 1 September 2016. Duit adalah segalanya. Contoh, hukum aja bisa dibeli. Apa maksudnya? Dibeli, penjualnya siapa? Ya toh? Kalau yang membeli, siapa yang membeli? Kalau dijual, tentu kalau dibeli itu harus ada yang menjual. Nah, ini tanggal 1 September. Para terpidana sekarang ditangkap 1 hari sebelumnya. Sore-sore, tanggal 31 Agustus. Aneh kan Rian Fauzi mengatakan duit adalah segalanya. Contoh, hukum aja bisa dibeli. Apa tujuan dari statusnya tersebut? Kadang-kadang kita suka kesel tau dengan situasi betapa sulitnya keadilan. Apakah ini berhubungan dengan itu? Tidak. Saya menganggap ini adalah instruksi, pemberitahuan kepada teman-temannya bahwa sudah berhasil dibeli hukumnya. Jadi ini adalah fakta, contoh hukum aja bisa dibeli. Tenang bro, sudah kita beli hukumnya. Pertanyaannya dia beli kemana? Dia jual, yang menjual siapa? Yang membeli siapa? Apakah Rian Fauzi ini? Tidak mungkin. Nah, kalau kita kaitkan dengan status Liga Akbar, tanggal 26 Agustus, 1 hari sebelum korban tewas, disebutkan bahwa semuanya sudah diatur. Maka ada relevansi dari status Rian Fauzi dan status Liga Akbar, di mana Liga Akbar mengatakan semua sudah diatur. Rian Fauzi mengumumkan aturan tersebut ternyata memang benar, karena hukum pun bisa kita beli. Yang beli siapa? Yang mengatur. Jadi di sini statusnya Rian Fauzi tersebut, hukum sudah bisa dibeli. Ternyata fakta. Artinya terjadi pergantian pemain. Dari pemain lama yang mestinya diproses, menjadi pemain baru yang memang nggak tahu apa-apa. Orang-orang mengatakan Rian Fauzi itu bukan orang kaya. Ya bukanlah. Yang mengatur. Kata Liga Akbar ada yang mengatur. Nah, apakah yang mengatur ini benci sama Rudiana? Belum tentu. Apakah berhubungan dengan pejabat Cirebon? Belum tentu. Ini lebih kepada bandar narkoba, memberikan efek jera atas sesuatu. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I
I've got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me, respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way. I can't contain it, I'm coming out with a statement. You really changed, man, all your music and arrangement. You don't know shit, shut your mouth, you can save it. I'm the same dude that got his come up from the basement. 100 songs, 100 weeks, didn't change it. Experiments, development, intelligence, and patience. I'll do it all again, cause I never feel complacent. Let's keep the good vibes, positivity's contagious. I'm never looking back, cause I made a life that's passionate. A college graduate suppressing all his talents, yeah. He found a way to go and change, become an advocate. For taking control of your life, go out and battle. And you think you have a dream, then act on it. Get after it, get out your head and fucking capture it. You got one life to master it. Don't give up on your future, we all start losers. We're all late bloomers, gotta struggle through the sewer. What you say? Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way.